Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, konflik Israel dan Palestina sampai saat ini masih berlangsung. Bahkan dalam negosiasi yang dilakukan di Kairo, Mesir, beberapa minggu yang lalu pun tidak membuahkan hasil apapun untuk melakukan gencatan senjata. Akan tetapi, ada berita terbaru yang paling tidak melegakan umat Islam di Palestina, karena sebelumnya diberitakan bahwa umat Islam akan dilarang untuk melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Akan tetapi, ternyata akhirnya Perdana Menteri Israel memberikan izin bagi umat Muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Lantas, bagaimana berita selengkapnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, Rabu 6 Maret 2024, diinformasikan bahwa Israel akan mengizinkan warga Muslim Palestina menggunakan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk beribadah di bulan Ramadan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyebut Muslim Palestina boleh menggunakan masjid tersebut selama minggu pertama seperti pada Ramadan sebelum-sebelumnya. Ia pun juga mengklaim jaminan keamanan Muslim Palestina ketika beribadah di Al-Aqsa tersebut. Hal ini setidaknya memberikan sedikit angin segar bagi warga Palestina, khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa, karena di bulan Ramadan ini mereka dapat beribadah di masjid bersejarah umat Islam, masjid termulia ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setelah sebelumnya diberitakan bahwa pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa masih akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Sebagaimana pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada umat Islam di Palestina pada hari Senin 19 Februari 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan ia akan membuat keputusan yang seimbang dengan mengizinkan kebebasan beribadah dalam koridor keamanan yang ditentukan oleh profesional. Berdasarkan informasi dari situs resmi pemerintah Israel, Perdana Menteri Israel akan mengizinkan para jamaah, khususnya umat Muslim, untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa dalam minggu pertama bulan Ramadan. Setelah itu, Israel akan kembali mempertimbangkan izin akses Muslim Palestina untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Selama sepekan itu, Israel akan mengkaji kembali pemberian akses dengan melihat situasi keamanan dan keselamatan. Dikatakan bahwa setiap minggu akan dilakukan penilaian situasi dalam hal keamanan dan keselamatan, dan keputusan selanjutnya akan diambil sesuai dengan hasil pengamatan selama sepekan itu. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahunnya ada puluhan ribu jamaah Muslim yang melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa ini. Akan tetapi, pada Ramadan tahun ini agak sedikit berbeda karena diwarnai dengan serangan demi serangan oleh Israel kepada warga Palestina dengan klaim ingin menghabisi Hamas. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan penduduk Palestina di tepi barat tidak diizinkan masuk ke Yerusalem untuk beribadah selama Ramadan. Pemimpin partai sayap kanan itu mendukung kontrol Yahudi atas komplek tersebut. Karena pernyataannya itu, beberapa hari kemudian Amerika Serikat mendesak Israel untuk memperbolehkan umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan ini bukan hanya masalah memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Ini juga merupakan masalah yang sangat penting untuk keamanan Israel. Sebagaimana diketahui bahwa komplek Masjid Al-Aqsa kerap menjadi titik nyala ketegangan antara warga Israel dan Palestina sejak bertahun-tahun lalu. Pada tahun 2000,
pemimpin oposisi Israel, Ariel Sharon, memicu kerusuhan berdarah di komplek tersebut karena berkunjung ke sana. Kerusuhan juga terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pasukan polisi dan warga Palestina bentrok usai seorang Yahudi berencana menyembelih kambing dan melakukan sejumlah ritual di situs suci tersebut. Padahal tindakan tersebut dilarang dalam hukum Israel. Sebagaimana dijelaskan dalam aturan status quo, hanya umat muslim yang boleh beribadah di sana. Non-muslim boleh ke Al-Aqsa, namun hanya untuk berkunjung saja. Kendati begitu, orang-orang Yahudi seringkali berdoa di sana meskipun sudah ada aturan tersebut. Padahal, menurut hukum Yahudi, memasuki bagian manapun dari komplek Masjid Al-Aqsa atau juga dikenal dengan Temple Mount tidak boleh karena sifat suci situs tersebut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai bagaimana perkembangan di Palestina saat ini. Walaupun perang di sana saat ini masih bergejolak, akan tetapi setidaknya saat ini ada berita yang sedikit menggembirakan, yakni umat muslim di wilayah Masjid Al-Aqsa akan diperbolehkan untuk melakukan sholat dan beribadah di masjid itu selama bulan Ramadan. Kita doakan semoga hal ini adalah angin segar untuk terciptanya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, sehingga kedua negara itu akan hidup makmur dan rukun selayaknya negara-negara lain pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Sungguh kerusakan yang terjadi saat ini adalah ulah tangan manusia itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.